lagi di Ngobras Ngobrol Asyik bersama Ella. Hari ini kita bakal ngebahas seputar dunia kerja yang kita ambil temanya yaitu kualifikasi yang tinggi dan skill yang ajaib. Hari ini kita bakal kedatangan seorang HR yang profesional di bidangnya. Dia itu sering banget loh dapat klien-klien yang minta tenaga kerjanya dengan kualifikasi tinggi. Nah, ini dia Kak Givari. Hai. Mau ngobrol apa nih lah hari ini? Oke, terima kasih ya Kak waktunya udah datang ke podcast kita hari ini. Nah, kita langsung aja kali ya ngobrolnya. Boleh. Banyak banget nih loker-loker yang dituntut untuk punya kualifikasi yang tinggi banget nih Kak. Misalkan contohnya ya, di loker itu tulisannya 5 tahun pengalaman kerja, tapi welcome buat fresh graduate. Oke, iya, banyak banget kali ya mungkin. Dari beberapa posisi-posisi sering banget tuh kayak di kualifikasinya melampirkan kayak misalnya minimal 1 tahun atau 5 tahun tapi open for fresh graduate kayak gitu. Pasti kan orang bingung ya kayak ini nyari yang berpengalaman atau bisa juga nih yang fresh graduate gitu ya lah ya. Tapi memang pada kenyataannya ada tuh yang seperti itu kayak user ataupun klien open juga untuk fresh graduate. Di samping mungkin mencari orang-orang yang berpengalaman, tapi mungkin ada juga user yang ingin mencari talent-talent atau kandidat tuh yang masih fresh gitu, fresh graduate gitu. Jadi di sini mungkin kita bisa melihat ya lah ya bahwa seberapa banyak pengalaman atau seberapa lama dia punya pengalaman itu tuh juga nggak menutup kemungkinan gitu untuk fresh graduate bisa mencoba posisi itu gitu. Karena dari user pun mungkin nanti bisa ngelihat nih lah dari kayak misalnya pengalaman dia sebelumnya di organisasi di kampus ataupun luar kampus, terus juga misalnya dia punya internship dan lain sebagainya, itu kan juga jadi penilaian juga gitu ya untuk user ataupun untuk klien kita gitu pada saat interview dengan mereka. Jadi untuk kualifikasi yang mungkin bisa dibilang cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan untuk bisa dicoba juga untuk fresh graduate gitu untuk memulai mereka berkarir juga, karena yang dinilai itu nantinya juga bisa dari komunikasi dia gitu kan ya, atau mungkin dari attitude dan semangat dia bekerja sih, mungkin kurang lebih kayak gitu sih lah. Oke, tapi kan banyak banget nih Kak, beberapa loker kita ambil aja contoh sales gitu ya Kak. Misalkan kualifikasinya dimintanya tuh banyak gitu Kak, harus D3, harus contohnya biasanya tuh ada punya kendaraan, terus sering banget loker kayak gitu. Terus misalkan juga harus punya pengalaman sebagai sales. Sebenarnya kan kalau jadi sales itu tuh kita tuh yang penting pinter jualan gitu kan. Kenapa harus punya kualifikasi yang kayak harus D3, padahal kan yang penting bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Betul. Oke. Nah, mungkin ya benar banget gitu ya, namanya sales pasti salah satunya komunikasi harus baik banget, harus bagus banget, karena kan dia akan ngomong dengan orang, banyak visit dengan klien, jual produk dan lain sebagainya. Jadi untuk jadi seorang sales tuh komunikasi nomor 1 sih lah gitu ya, karena kalau misalnya komunikasinya jelek ya itu mungkin akan sulit untuk dia bisa bekerja gitu ke depannya. Tapi kalau untuk kualifikasi yang lain kayak misalnya kenapa sih harus punya kendaraan gitu untuk sales? Nah, mungkin penerapan di beberapa perusahaan itu kan berbeda-beda ya lah ya. Mungkin ada perusahaan yang memang mereka belum bisa memprovide untuk kendaraan gitu. Jadi meminta untuk sales yang nantinya mereka cari itu adalah orang-orang yang memang memiliki kendaraan pribadi. Kenapa? Sebenarnya kan bisa aja, mungkin kalau misalnya Ella nanya, ya bisa aja mungkin dia kalau nggak punya kendaraan pribadi naik public transportation gitu kan ya. Tapi mungkin lebih ke efisiensi waktu kali ya lah. Kalau misalnya kita punya kendaraan pribadi, mungkin karyawan tersebut juga bisa lebih fleksibel tuh, kayak misalnya meeting di tempat yang satu ke tempat-tempat yang lain ya, mungkin kayak gitu sih gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman D3, iya sekarang mungkin banyak juga ya, bukan selain D3 aja, kayak minimal harus S1 gitu jadi seorang sales. Nah, mungkin itu juga dari beberapa perusahaan punya standarnya sendiri kali ya untuk menentukan mereka tuh butuh sales yang kayak gimana sih kayak gitu. Makanya mungkin salah satu barometer mereka juga kayak pendidikan tuh penting kayak gitu. Tapi realitanya juga nggak menutup kemungkinan kok kalau misalnya ada kandidat yang punya pengalaman banyak nih di sales gitu ya, tapi mungkin kendala di
pendidikan gitu misalnya, itu mungkin kita sebagai recruiter atau sebagai HR juga bisa merekomendasikan gitu ya ke user untuk memberikan kesempatan dicoba dulu aja, kayak ngobrol, interview dan lain sebagainya, untuk bisa dinilai juga oleh user kira-kira kompeten nggak sih untuk kita coba juga, walaupun secara pendidikan mungkin belum sesuai dengan requirement gitu. Tapi balik lagi, ada juga mungkin perusahaan-perusahaan yang memang mereka mempunyai standar untuk seluruh employee itu minimal S1 atau D3 kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan. Tapi kan kalau di sales ya Kak, ini mungkin bisa mewakilkan teman-teman ya yang mau ngelamar jadi sales. Kayak kualifikasinya banyak nih. Tapi kan gaji sales itu tidak, kadang-kadang kalau dipikir-pikir nggak sebanding lah sama kualifikasinya kan. Betul. Itu gimana, kakak menanggapi itu kayak gimana? Maksudnya apakah ya udah emang kan gedenya cuma di insentif atau di bonus gitu kan Kak? Oke, nah itu balik lagi sih ya ke perusahaannya juga gitu, karena kan banyak juga tuh aku dengar gitu ya, bahkan ada yang nggak dapat insentif kayak gitu dengan gaji yang cukup minim, mungkin nggak sebanding, nggak apple to apple sama pekerjaan yang akan dia kerjakan gitu dengan kualifikasi yang kita kasih, tapi dengan gaji yang cukup minim kayak gitu. Nah itu balik lagi ke perusahaannya gitu sih lah, karena kan balik lagi ya, perusahaan itu punya standar sendiri, budget juga sendiri gitu ya. Jadi dari kita pun tim HR juga menyesuaikan sih dengan apa yang diberikan atau di request oleh user kayak gitu. Oke, sebenarnya nih juga aku kemarin beberapa kali lihat nih teman-teman di komen di sosial media Permata. Jadi sales itu kadang-kadang mereka mau melamar tapi kepentok nih sama usia mereka yang udah di atas 40 tahun. Itu kan secara logika kan udah lumayan susah ya nyari kerja gitu. Benar, ya Kak. Banget. Kalau Kakak gimana? Apakah sebenarnya itu nggak apa-apa kalau umurnya segitu tapi dia masih secara physically, secara semuanya tuh masih kuat gitu? Apakah bisa dipertimbangkan kayak gitu? Benar banget sih. Ya mungkin sekarang kayak banyak juga posisi-posisi yang lebih kayak minimal mungkin under 40 kayak gitu kan, padahal ya nggak apa-apa juga kalau misalnya di atas 40 dan mereka masih semangat untuk kerja kayak yang Ella mention gitu ya, kayak masih secara fisik juga masih oke gitu ya untuk bekerja mobile dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita pertimbangin juga sih gitu ya, apalagi kalau misalnya kandidat itu punya pengalaman yang oke nih, karena kan sayang juga ya kayak secara pengalaman oke tapi umur kepentok, mungkin kita bisa coba juga kali ya untuk direkomendasikan kayak gitu sih, karena kan itu juga bisa jadi nilai plus juga gitu ya ke perusahaan, kayak misalnya secara kualifikasi, secara pengalaman dia oke, dan sebenarnya walaupun kepentok umur tapi dia bisa bekerja masih dengan baik kok kayak gitu sih. Oke, aku pengen nanya juga sih soal yang sering aku lihat case-case-nya gitu ya di komen Permata Indonesia. Banyak banget teman-teman yang mau banget jadi admin, sampai kayak diserbu aku tuh, admin ada nggak lokernya? Banyak banget ya admin. Banyak banget, sebanyak itu, setiap aku live pun ada banyak banget. Dan ada beberapa kualifikasi yang sebenarnya tuh menurut aku juga sebenarnya nggak perlu banget gitu loh Kak. Kayak misalkan contohnya sebagai admin kan kita di back office ya. Iya kayak benar. Ada beberapa yang memang kelihatan ya, tapi rata-rata tuh back office gitu. Dan itu mereka selalu nanyain ke aku, Kak tapi aku nggak good looking, bisa nggak sih masih melamar? Kenapa di kualifikasi kadang-kadang masih ada ya tulisan harus good looking, padahal kan mereka nggak kelihatan, mereka nggak kasarnya mereka nggak jualan, nggak dilihat orang gitu. Mungkin kalau untuk kualifikasi good looking ini mungkin lebih ke penampilan yang sesuai, yang rapih aja kali ya, sebagaimana kita ngantor kita harus ya oke lah, yang enggak kan ada juga mungkin orang yang kurang merhatiin penampilan mereka gitu ya ketika kita bekerja, karena kan yang ngelihat itu kalau di kantor bukan ya diri kita sendiri tapi kan orang lain juga, walaupun di back office tapi kan ada teman-teman kita yang ngelihat gitu, mungkin lebih ke situ kali ya lah ya gitu sih. Tapi kalau misalnya admin sih aku jarang tuh ngelihat yang ada good looking, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang masih minta requirement kayak gitu ya. Tapi juga mungkin kalau misalnya kayak let's say di bank gitu, nah di bank kan itu orang-orangnya rapi-rapih ya, maksudnya walaupun dia hanya sebagai admin tapi juga ada yang mungkin ketemu orang juga kayak gitu, dan itu kan harus rata-rata orang-orang bank itu kan harus perhatiin banget tuh secara penampilan mereka gitu kan, dari atas sampai bawah kayak gitu sih.
Oke, nah karena kita lagi bahas loker dan kualifikasinya, semisalnya Kak, nih kandidat ini udah memenuhi kualifikasinya hampir semua. Oke. Tapi misalnya dia punya kekurangan satu gitu, apakah itu bisa kamu pertimbangin kekurangan dua lah? Kalau satu kayaknya masih bisa ya. Kalau dua tuh masih bisa nggak sih dipertimbangin, misalkan dia secara umur, secara udah S1 dan lain-lain, cuman ada beberapa hal yang kurang gitu. Sebenarnya bisa nggak sih dipertimbangin? Oke. Banyak ya, aku pastikan kalau namanya kandidat nggak semuanya sesuai sama kualifikasi ya. Mungkin ada yang oke secara background, tapi mungkin ada salah satu skill yang dia itu nggak punya gitu. Nah biasanya tuh aku tetap coba majuin sih ke user. Kenapa? Karena dari 5 requirement yang kita butuhkan gitu ya, jangan hanya 2 juga yang mungkin secara skill nggak terlalu gimana ya, bukan yang kita highlight banget lah. Nah itu biasanya aku tetap coba sih ke user gitu ya, karena aku juga akan melihat dari komunikasi dia kayak gimana, terus pada saat interview tuh dia se-excited itu nggak sih sama posisi yang dia apply. Itu kan juga jadi penilaianku ya. Kalau misalnya aku lihat pada saat interview itu dia cukup aktif, terus dia juga semangat gitu ya, penasaran terkait posisi ini tuh kayak gimana sih, dan dia mau belajar, dan paling enggak punya basic skill yang memang kita butuhin, itu pasti akan aku ajuin gitu. Jadi walaupun nggak semua requirement ada di kandidat, tapi paling enggak 80% itu atau enggak 70% lah ya ada di kandidat, itu pasti aku akan majuin. Gitu. Ngomongin soal skill, tadi kakak mention soal skill. Nah ada beberapa di loker, dia tuh kadang-kadang suka mention beberapa skill yang kadang-kadang spek bidadari gitu kan. Contohnya misalkan harus bisa bahasa asing, bisa coding, bisa data science. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh kayak nggak relate banget gitu sama pekerjaannya. Sebenarnya kenapa diminta kayak gitu? Apakah supaya perfect aja, jadi perfectionist, atau ada alasan lain harus memiliki skill-skill kayak gitu? Pastinya ada alasan lain sih menurutku gitu ya, karena kan nggak mungkin ya perusahaan ataupun user bikin requirement itu tanpa ada background checking dulu sebelumnya gitu. Kayak dia nentuin nih misal harus kayak tadi good looking atau spek bidadari dan lain sebagainya. Pastikan itu ada pertimbangan dari pekerjaan yang nantinya dia akan jalanin juga gitu kan. Kayak misalnya bahasa asing. Nah kebetulan beberapa klienku itu kan multinational company gitu ya, walaupun mungkin secara pekerjaan dia nggak terlalu berkaitan banget untuk bisa atau mewajibkan lah ya untuk dia bisa berbahasa asing gitu ya, tapi lingkungannya dia tuh banyak expat gitu, atau mungkin banyak orang-orang luar yang sesekali mungkin ada meeting atau mungkin ada email-emailan bahasa Inggris, dan itu kan diwajibkan gitu sebenarnya gitu ya. Paling enggak dia punya basic nih untuk writing atau mungkin untuk speaking, tapi untuk basicnya seperti apa kayak gitu sih. Jadi pasti di dalam requirement itu nggak mungkin ada requirement atau kualifikasi yang nggak relate dengan pekerjaan yang akan dijalani nanti gitu. Kayak misalnya skill bisa Excel gitu ya. Nah itu pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang relate gitu nantinya lah ke depannya, kayak misalnya dia akan buat report data dan sebagainya gitu. Jadi nggak mungkin sih menurut aku, mungkin dibilang nggak ada, tapi gimana ya? Ya mungkin adalah beberapa yang menyertakan requirement atau job desk yang mungkin kurang relate gitu ya, tapi saat ini sih dominan pasti akan relate. Ada alasannya gitu ya? Betul, ada alasan untuk kayak kenapa nih ada requirement ini, kenapa nih ada job desk ini gitu sih. Nah setelah kita ngomongin kualifikasi yang tinggi, lalu skill-skill yang aneh-aneh gitu kan. Nah kakak kalau misalkan tahu nih kualifikasi kandidat kakak nih nggak terlalu banyak gitu, pengalamannya kurang, atau misalkan banyaklah kan hal-hal yang kayak kurang klik gitu kan. Tapi kakak lihat nih dia itu orangnya sangat pinter ngomong, terus dia mau belajar, punya motivasi dan lain-lain. Gimana cara kakak tahu nih apa yang bikin kakak klik gitu, kayak kayaknya dia bisa dicoba deh gitu? Apa sih yang bikin kayak nih oke nih anak ini cuman ya mungkin belum banyak pengalaman tapi cara komunikasinya baik? Apa sih yang bikin kakak klik pada saat interview sama kandidat yang mungkin kualifikasinya belum terlalu banyak gitu? Ya biasanya
lewat feeling kali ya lah ya gitu ya. Kita Karena kan pakai hati. Betul, kita pakai hati, karena kan baru ketemu juga, kita ngobrol juga paling lama 30 menit, 1 jam gitu ya. Jarang juga 1 jam gitu, paling lama 30 menit atau 40 menit gitu. Nah, kita ngobrol, aku juga tahu gimana background experience dia, terus dengan aku lihat mungkin dia semangat juga untuk kayak apply posisi ini gitu ya, komunikasinya bagus tadi yang Ella mention. Nah mungkin itu juga bisa jadi salah satu penilaianku juga gitu. Kalau misalnya kayaknya oke nih, pasti kan kita kalau ngobrol sama orang, kayak misalnya aku ngobrol sama kamu kayak aku tuh bisa punya feeling gitu, kayaknya oke nih untuk misalnya aku ajak cerita atau apa gitu. Sama halnya kayak kita nyari kandidat sih lah gitu. Dari mereka interview, kita tuh pasti udah punya feeling kayaknya kedepannya dari apa yang udah dia sharing ke kita itu bisa deh cocok deh dengan posisi yang memang kita akan coba gitu, nantinya kita akan proses gitu. Oke, nah pasti kakak punya dong tips buat teman-teman di rumah yang lagi nonton. Kakak punya nggak sih tips? Pasti kan kita sebagai, apalagi fresh graduate ya, pasti adalah rasa-rasa insecure, nggak percaya diri. Betul. Karena pas lihat kualifikasi nggak mungkin nih, gitu kan? Kamu ada nggak sih tips buat teman-teman di rumah buat bisa memikat hati HRD? Tips buat teman-teman merasa 100% qualified gitu. Jadi biar mereka tuh gimana cara supaya percaya diri saat ngelamar gitulah intinya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin banyak juga nih case yang kayak job seeker sekarang asal main apply aja, tapi pada saat interview tuh mereka sebenarnya kurang menguasai posisi-posisi yang mereka apply, kayak gitu kan. Nah, jadi sering banget sebenarnya kan kalau misalnya Ella notice juga, mungkin sekarang tuh kita bisa ke tahap interview aja udah susah banget gitu kan sekarang kan. Nah, ketika sudah sampai tahap interview, terus dari kandidat sendiri sebenarnya nggak menguasai posisi yang di-apply, itu kan sayang banget gitu ya. Jadi mungkin tipsnya adalah ketika kita apply posisi-posisi yang memang kita inginin gitu ya, kita harus tahu tuh secara posisi ini posisi apa sih, job desk-nya kayak gimana sih, requirement-nya kayak gimana sih. Jadi pada saat kita di-invite untuk interview oleh HR, kita tuh bisa tahu gitu apa yang harus kita pelajarin nih, posisi ini tuh kayak gimana gitu. Jadi riset perusahaan juga penting tuh, karena banyak juga yang aku interview tapi pada saat kita tanya industrinya kayak gimana, dia tuh kurang paham kayak gitu. Jadi riset perusahaan tuh perlu banget gitu untuk kita tahu visi misi perusahaannya tuh apa, terus nilai-nilainya kayak gimana, culture-nya kayak gimana, itu penting banget sih lah kayak gitu. Terus juga pada saat interview mungkin jangan mengada-ngada atau melebih-lebihkan kali ya. Ya pastikan kita kalau misal interview ngejual diri lah ibaratnya gitu ya ke HR, tapi ya mungkin jangan berlebihan juga gitu, sesuai dengan apa yang memang kita bisa juga. Karena mungkin ada banyak juga kali ya yang kayak pas interview bagus banget nih, kayak ngejual diri banget, kayak dia bisa skill A, skill B, skill C, pada saat kerja dikasih kerjaan bingung ngotak-ngatiknya kayak gimana gitu kan. Jadi jangan sampai kayak gitu sih. Jadi harus mungkin berbicara atau sharing ke HR itu sesuai dengan apa yang dijalankan, apa kontribusi dia yang dia jalani selama ini gitu. Jadi jangan ngada-ngada sih gitu. Terus juga ya mungkin yang terakhir adalah lebih excited aja kali ya pada saat interview tuh, nunjukin kalau misalnya memang dia serius apply di posisi itu, kayak gitu sih. Jadi teman-teman, kualifikasi yang setinggi langit dan skill yang ajaib itu tergantung dengan perusahaan, dan juga nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman mau coba gitu, walaupun kayak sekiranya masih fresh graduate atau minim pengalaman, tapi secara posisi teman-teman tuh ngerasa ini minat teman-teman banget gitu dan mau coba, itu coba dulu aja, karena kita nggak ada yang tahu kesempatan teman-teman tuh ada di mana, dan yang dinilai oleh HR ataupun user tuh bukan hanya dari beberapa requirement aja, tapi mungkin bisa dinilai dari aspek-aspek lainnya gitu ya, kayak komunikasi, attitude, dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu untuk bisa mencoba banyak posisi yang memang sekiranya align dengan background teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa semangat cari kerjanya ya. Kalau kalian ada pertanyaan,
bisa komen di bawah. Nanti kita akan bahas untuk komen yang paling bagus gitu. Oke, terima kasih teman-teman.